Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Andrianus Besitorus dengan NIM 672019-236. Di sini kami dari kelompok 3 ISPDD akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu nilai-nilai dari Tari Reog Ponorogo. Next. Di sini bisa dilihat contoh dari Tari Reog Ponorogo. Ada gambarnya di sini. Lalu selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Tari Reog Ponorogo. Next. Tari Reog Ponorogo merupakan salah satu budaya legendaris sekaligus menjadi ciri khas dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Di balik setiap gerakan tari reog juga mengandung cerita warisan nenek moyang. Umumnya, tarian ini dilakukan secara massal dan memiliki alur cerita. Tari reog akan menjanjikan tarian berupa tokoh lakon dengan struktur cerita ikut mengiringi proses tari. Masyarakat Ponorogo dan sekitarnya akan mementaskan tarian tersebut setiap malam satu suro dan malam bulan purnama. Seiring perkembangan zaman, tari ini juga digunakan sebagai seremoni sambutan atau bentuk penghormatan kepada tamu besar sehingga tidak hanya untuk ritual-ritual saja. Selanjutnya, dalam buku Babat Ponorogo jilid 1-8 tahun 1984, tari reog memiliki kisah tersendiri dalam proses kemunculannya. Sejarahnya berasal dari cerita rakyat. Ada 5 versi cerita yang berkembang, namun yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Dikisahkan bahwa Ki Ageng Kutu merupakan seorang abdi kerajaan pada masa Brekertabumi pada abad ke-15. Dia melakukan pemberontakan karena murka pada pemerintahan raja yang penuh kezaliman dan terpengaruh kuat dari istri Raja Majapahit yang berasal dari Cina. Kemudian dia meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan bela diri. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan, maka dia membuat pertunjukan seni reog yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Tokoh di tarian reog Ponorogo ialah Jatil, Parok, Barongan atau Dadak Merak, Klono Suwandono, Bujang Gonong atau Ganongan. Tokoh inilah yang menjadi inspirasi pada tarian reog Ponorogo. Selanjutnya, Ya, sebelum masuk ke nilai-nilai, perkenalkan nama saya Ais Mungkas dengan NIM 70 2020 Saya akan membawakan nilai-nilai budaya. Next. Nah, nilai budaya di sini reog sebagai salah satu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia tentu memiliki muatan nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Hal ini sebagaimana kesenian reog di Ponorogo yang menyebutkan bahwa kaitannya dengan aspek budaya. Maka dalam kesenian reog ini terdapat nilai-nilai Jawa yang adiluhung, yang artinya berkualitas atau berharga. Kemudian kesenian ini menjadi tontonan dan tuntunan bagi masyarakat yang mana kesenian reog ini menjadi salah satu ciri khas sekaligus sebagai sumber nilai yang berharga, khususnya bagi masyarakat di Kota Ponorogo dan dapat dilihat dari unsur karyanya. Kemudian adanya tradisi kesenian reog ini menjadi suatu aset yang sangat berharga. Maka untuk itu tradisi reog ini perlu dilestarikan karena banyak muatan nilai yang terkandung di dalamnya. Penjelasan ini selaras dengan pengertian yang menjelaskan bahwa adanya makna budaya yang terkandung dalam suatu tradisi di suatu masyarakat. Kemudian adanya tradisi reog Ponorogo ini merupakan gambaran bahwa masyarakat memiliki semangat dan karakter kuat seperti para pahlawan ataupun prajurit. Hal ini memberikan pelajaran yang berharga bagi generasi sekarang, terutama bagi anak-anak dan remaja yang sekarang dihadapkan pada kehidupan modern dengan kemajuan iptek. Misalnya, sebagai contoh, semakin pesatnya perkembangan seperti smartphone atau teknologi yang lainnya. Dan dengan adanya pelajaran berharga dalam kesenian reog ini, maka reog perlu dilestarikan dan juga ditumbuh kembangkan agar menjadi tradisi yang memiliki nilai-nilai budaya. Perkenalkan, nama saya Keisha Jevina Chandra dengan NIM 6820202. Kali ini saya ingin membahas tentang nilai spiritual. Tentunya kita sudah banyak tahu tentang reog Ponorogo ini, namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa di balik gemerlapnya reog Ponorogo ternyata terkandung nilai-nilai spiritual yang patut untuk diteladani. Berikut nilai-nilai spiritual yang tersembunyi dalam kesenian reog Ponorogo. Pertama, ada barongan atau cekatan. Dalam reog itu dia terdapat topeng harimau yang angker dan ampuh dihiasi oleh bulu burung merak
yang hijau kebiru-biruan dan mengkilat. Topeng harimau melambangkan kejahatan, sedangkan bulu merak melambangkan kebajikan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kejahatan akan terkalahkan oleh kebajikan. Selain warna bulu merak yang indah, kalau kita amati ada 4 warna juga yang dominan dalam kesenian reog, yaitu hitam, putih, kuning, dan merah. Warna-warna ini bukan tanpa makna, namun para pinisepuh telah menempatkan warna yang mempunyai makna, atau yang menyimbolkan nafsu-nafsu yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, kendang. Kendang diambil dari bahasa Arab yang artinya sebagai manusia yang hidup di muka bumi, kita harus sadar bahwa kita tak akan hidup selamanya. Maka dari itu dibutuhkan rem untuk mengendalikan kehidupan kita agar tak terjerumus dalam keangkaran murkaan. Kendang menentukan irama yang cepat atau lambat dan berbunyi dang dang dang. Dang artinya segeralah. Berarti segeralah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir ada kenong. Kenong diambil dari bahasa Arab yang bermakna menerima takdir. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita dilarang untuk mengeluh dengan apa yang terjadi pada diri kita. Kita diwajibkan untuk selalu berusaha dan berdoa untuk merubah hidup kita. Kenong memiliki suara nang, ning, nong, nung. Nang berarti ana, ning berarti bening, nong berarti plong atau mengerti, nung berarti dumunung atau sadar. Yang maksudnya adalah setelah manusia ada, lalu berpikir dengan hati yang bening, maka dapat mengerti sehingga sadar bahwa keberadaannya tentu ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Next. Baiklah, perkenalkan nama saya Leonardo Ade Karna Putra dengan NIM 67/2019-142. Di sini kita masuk pada nilai seni. Reog Ponorogo yang kita kenal identik dengan kekuatan gunung hitam, preman, ataupun kekerasan lainnya, serta lepas pula dari dunia mistis ketimuran dan kekuatan supranatural. Salah satu pertunjukan yang ada pada Reog yakni mempertontonkan keperkasaan pembarong dalam mengangkat dada merak seberat 50 kg yang digigit sepanjang pertunjukan berlangsung. Tanya itu, seni Reog Ponorogo diiringi oleh beberapa gamelan seperti gempul, ketuk, kenong, genggam, ketipung, angklung, dan lain sebagainya. Di dalam Reog Ponorogo juga ada warok tua, sejumlah warok muda, pembarong, dan penari bujang ganong dan Prabu Kulono Suwandoyo. Jumlah anggota grup Reog Ponorogo sekitar 20-30-an. Sedangkan peran utama ada di warok dan pembarongnya. Reog dimanfaatkan sebagai sarana mengumpulkan massa dan merupakan saluran komunikasi yang efektif bagi penguasa pada waktu itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke nilai edukasi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Aaron Evan dengan NIM 9/2020-019. Dalam kesenian Reog Ponorogo itu terdapat sejumlah nilai pendidikan yang dapat digunakan untuk membentuk akhlak mulia konco Reog Ponorogo, khususnya bagi konco Reog di sekolah melalui pembelajaran. Nilai-nilai pendidikan dalam kesenian Reog Ponorogo tersebut antara lain terdapat pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai pendidikan tersebut ternyata sangat relevan dengan nilai pendidikan Islam, sehingga dalam perspektif ini, pendidikan karakter konco Reog dapat difokuskan pada nilai-nilai ajaran Islam, mengingat basis agama konco Reog sebagai umat Islam. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kesenian Reog Ponorogo telah diupayakan untuk ditransformasikan melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah di Ponorogo, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Next.